Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mengikuti kuliah lanjutan yang berkaitan dengan patologi veteriner yang akan diambil oleh saya sendiri, yaitu sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita berdoa dulu untuk pelajaran kita masing-masing. Berdoa dan silakan. Baik, selesai bagi saya. Oke, langsung aja ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah yang berkaitan dengan patologi veteriner dan apa kepentingannya. Namun sebelum kita melakukan presensi kuliah, monggo silakan bagi adik-adik kalian bisa melakukan presensi yang ini di simak bagian berhasil atau klik ke link simak bagian. Oke, silakan. Oke, sudah. Baik, terima kasih atas presensinya. Kita lanjutkan nih. Jadi pada kuliah pagi hari ini di presensi. Nah, kuliah hari ini adalah mata kuliah dari patologi ini yang diampu 4 SKS, di mana 3 SKS itu adalah kuliah aktivitas mengajar dan 1 SKS adalah praktikum. Sehingga nanti untuk pelaksanaan kuliah kita setiap hari Rabu dan Jumat di dalam 301 dengan jumlah peserta 200 orang mahasiswa. Nah, untuk kemudahan dalam hal melakukan kuliah, maka semua bahan materi kuliah sudah saya upload di Elok. Silakan nanti ada sekalian bisa mendaftarkan diri di Elok, yaitu MMS dari UGM, yaitu dengan mencari mata kuliah patologi veteriner THU 311. Nah, di sini ada nama saya ya, di sini. Nanti bisa klik to enter discourse. Nah, nanti kalau sudah masukin password, nanti bisa masuk ke dalam tampilannya seperti ini di depan. Jadi di bagian bawah nanti akan ada prinsip materi kuliah, penugasan dan sebagainya, bahkan video-video yang berkaitan dengan patologi veteriner dan kuliah saya. Oke, jadi ini passwordnya ya, Maslim 2025, silakan di-enter dengan nama mata kuliah patologi veteriner THU 3. Itu jadi kalau sudah berhasil, semua materi kuliah saya ada di situ, jadi nanti adik-adik sekalian bisa belajar secara mandiri. Ya, di sini mata kuliah patologi ini diampu oleh mata dosen, yang adalah saya ya. Jadi di sini, dan kemudian di Elok sendiri itu nanti akan ada kontrak belajar ya, dimana adik-adik bisa mengklik di situ. Saya tunjukkan sininya. Oke, jadi di sini di mata kuliah patologi veteriner ini sudah masuk ya, patologi veteriner. Nanti di bawah ada dosen pengampu, kemudian ada course outcome atau CPMK yang harus, dimana teman-teman ketika sudah mendapatkan mata kuliah akan diampu atau akan mendapatkan kemampuannya, lalu hubungannya dengan program learning outcome Fakultas Kedokteran Waktu seperti yang ada di sini. Dan ini adalah daftar referensi atau literatur yang bisa teman-teman baca selain menggunakan presentasi dari kami tim dosen. Dan di sini ada RPKPS, di sini juga ada materi kuliah tentang saya dan juga materi kuliah tentang aerobatik ada. Untuk kontrak pembelajaran ini sudah ada ya RPKPS-nya di semester ini, dimana ini adalah ada tim pengampunya. Kemudian di sini ada deskripsi singkat dari mata kuliah. Kalau nanti teman-teman download di Elok, ada deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Lalu CPR-nya apa? Sampai pembelajaran lulusan, bahwa diharapkan teman-teman ini nanti ahli di bidang basic knowledge, kemudian ilmu-ilmu terkait dengan kedokteran hewan, dan juga nanti mampu mengaplikasikannya di dalam dunia pekerjaan harapannya.
Kemudian sehingga dalam mata kuliah ini kita menyusun mata kuliah ini menjadi 3 SPMK ya. Yang pertama dalam masa mampu menyiapkan spesimen, dari mengambil sampelnya dan seterusnya, sampling. Yang kedua, bagaimana cara meriksa sampelnya. Dan yang ketiga yang paling penting ini adalah peran dari seorang dokter hewan, yaitu menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan sampel yang sudah dilakukan. Itu yang paling penting. Nah, kemudian ini ya kurang lebih kaitannya dengan CPMK. Nanti kita ada penugasan dan praktikum, ada kemudian ada diskusi dengan alokasi waktu kurang lebih sekitar 11 dan seterusnya. Karena kita menargetkan 3 SKS kuliah dan 1 SKS untuk praktikum, harapannya nanti bisa tercapai semua. Jadi kita akan ada UTS di sini. Sebelum UTS akan ada SGD dengan skenario yang nanti mungkin akan di embedded atau digabungkan dengan beberapa mata kuliah, termasuk di mata kuliah ini, termasuk juga UAS dan sebelum UAS nanti akan ada SGD. Jadi semua mata kuliah dan nilai ini sangat penting untuk adik-adik sekalian agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ini di sini metode pembelajarannya kita adalah berbasis project atau tugas project. Teman-teman akan kita latih ada partisipasi dan sebagainya. Ini media pembelajarannya dan ini adalah komponen penilaian ya. Jadi kalau nanti aktif sekali, sangat aktif itu kurang lebih nanti akan mendapatkan bobot sekitar 40%. Sementara untuk tes luas kita bobotkan sekitar 10%. Dan yang paling penting adalah di bagian kognitifnya, di bagian tes yang luas itu 20% sehingga untuk orang 100%. Maka keaktifan dari adik sekarang itu sangat penting. Dan ini daftar referensi yang tadi yang sudah saya sampaikan dan seterusnya. Jadi dari sini, ini jadwal mata kuliahnya ya, hari ini kita kuliah dan seterusnya, kapan kita UTS, semua lengkap, materi kuliahnya apa saja di setiap hari apa, topik mata kuliahnya apa aja lengkap di sini ada. Kemudian juga yang terakhir adalah praktikum ya. Kita sudah menyusun jadwal praktikum dengan asisten, jadi nanti harapannya teman-teman bisa melaksanakan praktikum setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 17.30 ya. Dengan kurang lebih acara seperti ini untuk praktikum yang melengkapi dari mata kuliah kita, dan di sini sudah ada timeline. Dan terakhir adalah rubric penilaian. Jadi rubric penilaian ini penting sekali ya. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai yang sangat maksimum. Kira-kira di episode tertentu kira-kira apa yang harus kita lakukan di sini ya. Jadi kalau bisa melakukan pekerjaan, bisa menghasilkan dan seterusnya dengan maksimal, maka akan mendapatkan nilai yang sangat maksimal. Jadi semua rubric penilaian ada di sini, termasuk sistem penilaian kita ya. Ada ujian akhir, SGD, praktikum dengan nilai totalnya adalah 100% dan indeks akhirnya adalah seperti ini. Jadi A apabila 75 sampai 100 itu adalah nilai A dan seterusnya. Saya berharap mudah-mudahan kelas ini bisa mendapatkan nilai A semua ya. Oke. Baik. Untuk mencapai target nilai A seperti biasanya di awal kuliah saya biasa mengadakan quiz. Silakan adik-adik sekalian bisa men-scan barcode quiz ini di platform quiz ya. Dan sekarang sudah buka di sini di waycron.com join my quiz, atau bisa juga join my quiz.com dengan enter keyboardnya 018877. Saya 10 detik lagi ya, saya kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita mulai ya. Silakan diakses device masing-masing untuk proses kuisnya ya. Kuis ada kuisnya ada 15 soal, itu sangat mudah sekali berkaitan dengan materi pembelajaran yang kemarin saya sampaikan, dan nanti ada hubungannya juga dengan materi kuliah yang hari ini akan saya sampaikan. Silakan akses kuisnya, tidak usah takut.
nggak salah, benar salah, nggak salah. Semua ya. Nah, oke. Ini kita lihat hasil tesnya bagaimana. Oke, jadi hasilnya ya bisa dulu hasilnya seperti apa? Ini ya, jadi akurasinya adalah sekitar 52%. Sangat sekali ya, 52%. Tapi kalau mudah-mudahan nanti habis dari kuliah ini akan menjadi lebih tinggi. Apa ini namanya private knowledge. Oke, baik. Itu terusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke mungkin banyak yang tadi belum tahu ya berkaitan dengan kursus yang tadi saya sampaikan. Karena memang hari ini baru akan kita kasih materinya seperti itu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi adalah patologi klinik. Apa itu patologi klinik ya? Jadi patologi klinik itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara meramalkan hasil dari pemeriksaan dan pengalaman laboratorium tertentu yang mana dapat menetapkan diagnosa suatu penyakit. Apa perbedaannya dengan patologi klinik? Tahu perbedaannya patologi klinik dengan patologi? Patologi secara umum dia lebih membahas tentang bagaimana perubahan makroskopis dan mikroskopis suatu organ. Kalau dari patologi klinik lebih mengacu pada komponen-komponen seperti sel darah merah, sel darah putih dan lainnya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya ya. Jadi sebetulnya itu sudah tepat ya berkaitan dengan patologi, cuma agak sedikit kurang tadi ya. Tambahkan sedikit bahwa bedanya patologi dan patologi yang secara umum tadi sudah betul membedakan antara sel ya, karena sel-sel pada patologi sementara kita pada darahnya. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan yang kedua itu yang tadi belum disebutkan oleh mereka adalah bahwa di patologi itu sampelnya harus mati. Nah, jadi sampel mati ya. Kalau patologi klinik itu sampelnya harus sampel hidup. Jadi selama dia masih hidup kita ambil sampelnya itu sampel patologi klinik. Entah itu jaringan, biopsi, macam-macam. Karena dia masih hidup maka itu sampel patologi klinik. Tapi kalau sudah mati hewannya, mau diambil darahnya dari jantung, mau diambil jaringannya dari paru-paru dan sebagainya, di biopsi sekalipun, karena hewannya sudah mati, maka itu menjadi ranah patologi. Begitu itu perbedaannya ya. Karena itu kenapa patologi itu bersifat diagnosa pasti, karena hewannya sudah fix mati ya. Sehingga itu menjadi salah satu langkah terakhir untuk bisa menformkan diagnosa. Sementara kalau patologi klinik itu masih bisa berubah. Darah kita ambil hari ini, besok kita ambil darah lagi, itu darahnya bisa berbeda. Karena tergantung dari imunitas dan juga kemampuan dari sel untuk beradaptasi. Itu perbedaannya ya patologi. Jadi patologi lebih challenging menurut saya karena hewannya memang harus hidup. Apalagi dalam dunia klinik memang hewannya kan yang kita bawa harus hidup ya. Apalagi hidup sehat. Lalu bagaimana caranya sebagai dokter itu kita mengusahakan untuk mensehatkan kembali ya, atau mengobati kembali agar dia bisa. Nah, sehingga dalam patologi klinik karena hewan hidup, maka penanganan pasien itu memerlukan protap yang sama ya, seperti pada diagnosa klinik ya. Bahwa yang pertama itu anamnesa itu sangat penting sekali. Jadi anamnesa misalkan tanya jawab dengan klien terkait dengan riwayat penyakit atau data pasien itu sangat penting sekali. Sebagai contoh, ketika kita perlu mengetahui data kapan si pasien itu terakhir kali makan, kapan gitu. Karena apabila Anda mau mengambil darah 2 jam setelah dia makan, jadi setelah dia makan 2 jam setelah dia makan lalu kemudian kita ambil darahnya, maka hasil gambaran darah itu akan mengakibatkan adanya peningkatan PPP, total protein plasma. Kenapa? Karena makan karbohidrat, protein dan lemak itu akan dihancurkan di dalam usus, lalu diserap oleh usus dan kemudian dialirkan melalui darah. Kan logikanya begitu. Sehingga kalau kita mengambil darah setelah hewan itu makan kurang dari 2 jam, itu pasti TPP-nya akan meningkat. Ada peningkatan TPP. Padahal hewannya sakit, seharusnya mungkin TPP-nya menurun. Itu salah satu dari misdiagnosa.
Bisa terjadi. Atau bisa juga terjadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Pada saat pemeriksaan fisik, apa yang kita temukan? Misalkan kita menemukan ternyata pada saat pemeriksaan fisik itu terjadi dehidrasi yang sangat parah misalkan, atau dia mengalami hipoksia ya, nafasnya itu terengah gitu. Akibat dari nafas terengah, hipoksia, ketika kita ambil darahnya lalu kita periksa patologi klinik, ternyata semuanya normal. Kok bisa? Nah, itu bisa terjadi karena kenapa? Karena hipoksia atau dehidrasi itu mengakibatkan adanya hemokonsentrasi. Nah, ini adalah garis besar dari pemeriksaan patologi klinik ya. Itu ada eritrosit, yang sudah ada diketahui, ada leukosit, sum-sum tulang, hemostasis, kimia klinis, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, kemudian ada metabolisme karbohidrat dan pankreas, keseimbangan asam basa, tes fungsi tiroid dan sebagainya, itu bisa dilakukan di laboratorium patologi klinik. Mungkin adik-adik ada yang pernah melakukan pemeriksaan patologi klinik? Diri sendiri diperiksa di rumah sakit gitu? Ya. Ada pernah ya? Oke. Sering ya mungkin dicek kalau dia check up ya, kemudian gambaran darahnya seperti apa. Nah, problem di patologi klinik itu adalah biasanya saat kita mengambil darah, kalau kemudian tidak menggunakan antikoagulan, maka biasanya darahnya menjendal. Nah, maka diperlukan antikoagulan untuk pemeriksaan darah. Karena darahnya mau kita periksa di laboratorium sehingga dia nggak perlu menjendal. Nah, yang biasa kita gunakan antikoagulan itu sebetulnya tidak hanya EDTA yang kita kenal. Mungkin ada yang kenal EDTA, tapi kita punya banyak sekali jenis-jenis EDTA yang jenis-jenis antikoagulan. Dan semuanya ini itu memiliki plus minusnya masing-masing. Dan saat ini yang sangat available untuk pemeriksaan darah hematologi itu adalah dengan menggunakan EDTA. Tentu ada efek samping dari penggunaan bahan kimia antikoagulan. Dan ini adalah bahan kimia. Ada yang tahu apa efek samping dari penggunaan antikoagulan yang berlebihan dalam darah? Ada yang tahu? Silakan Mas Anggur. Konsentrasi darahnya bisa menyebabkan kerenasi dan Ya betul. Ada perubahan morfologi ya, kerenasi. Nah itu bisa terjadi disebabkan karena akibat dari penggunaan antikoagulan yang berlebihan. Dan juga penggunaan antikoagulan yang berlebihan itu tidak hanya kerenasi dan perubahan morfologi ya, tapi juga bisa mengakibatkan sel darah itu lisis. Itu bisa terjadi. Kemudian kita beralih ke apa sih fungsi utama darah? Kenapa kita harus ngecek di patologi ini kita harus ngecek darah? Darah ini sangat luar biasa ya, adik-adik sekalian, karena darah ini memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu adalah fungsi nutrisional, fungsi ekstretorik, dan fungsi integratif. Maka dalam dunia patologi klinik itu yang sangat tidak kita inginkan itu adalah terjadi anemia. Jadi anemia itu adalah penurunan jumlah RBC atau eritrosit dan juga penurunan hemoglobin atau juga sekarang kita kenal dengan penurunan hematokrit. Nah, ternyata sel darah merah itu fungsinya adalah membawa makanan dari trakus ke tikus dan purpura ke dalam jaringan. Maka logikanya kalau hewan itu ternyata anemia, maka yang membawa transport makanan ke dalam jaringan itu berkurang. Kalau pun demikian dengan oksigen itu berkurang. Padahal nutrisi dan oksigen itu diperlukan oleh sel untuk melakukan metabolisme oksidasi sehingga menghasilkan ATP. Logikanya begitu. Nah, kalau kekurangan ATP, maka hewan itu akan menjadi lemas. Nah, jadi anemia itu nanti ada hubungannya dengan gejala klinis, maka dia pasti akan pucat, lemas. Maka ini kenapa? Karena pentingnya adalah untuk nutrisional. Maka kalau kita jadi dokter hewan, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah ketika hewan itu anemia, jangan sampai hewan itu anemia. Kita kembalikan dia agar tidak anemia lagi. Karena dengan kita mengembalikan dia agar tidak anemia lagi, RBC-nya normal, maka ketika makanan apapun yang dia makan, itu bisa disebarkan ke dalam jaringan dengan ini dengan ekstraktorik yang sama CO2 untuk mengekspresikan zat-zat metabolik. Dan juga ada fungsi dari integratif yaitu mengatur bagian-bagian darah. Oke, ini adalah darah. Darah itu ada benda korpuskuler dan juga ada plasma atau serum. Nah, ini korpuskuler ada eritrosit, leukosit, dan trombosit, di mana leukosit itu dibagi menjadi 5 sel, leukosit eosinophil basal dan leukosit plasmasit. Nah, saat ini kita fokus ke plasma atau serum. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya plasma dan serum?
Yang tahu? Biasanya dia terbentuk kalau dari darah dimasukin ke tabung yang ada antikoagulan DTA, terus nanti ada plasma, terus masih ada WBC, terus WBK, terus ada darah. Nah, terus kalau serum itu biasanya dari tabung yang dia tanpa antikoagulan. Nah, terus untuk plasma itu dia terdiri dari albumin, globulin, sama fibrinofil. Nah, sedangkan kalau serum itu albumin, globulin aja tanpa ada fibrinofil. Oke, ya, sangat tepat sekali ya. Kita beri plus buat Mbak Resi ya. Jadi plasma dan serum ini perbedaannya ada di pada kita penggunaan antikoagulan atau enggak koagulan. Tergantung dari spesifik pemeriksaan apa yang mau kita lakukan ya. Untuk plasma itu adalah menggunakan DTA, nanti akan keluar 3 lapisan ya, plasma, bavikot, dan eritrosit. Sementara untuk serum itu tidak menggunakan antikoagulan, sehingga nanti cukup didiamkan ke persen infus, nanti akan muncul serum dan juga eritrosit. Untuk serum biasanya kita lakukan untuk pemeriksaan kimia klinik, ya, kimia klinik. Sementara untuk plasma dengan DTA itu kita gunakan untuk pemeriksaan hematologi atau itu perbedaannya. Oke, berikutnya adalah apa saja sih darah yang harus kita lakukan. Yang pertama untuk pemeriksaan darah yang selain kita cek total tadi. Yang berikutnya adalah kita cek warna darah. Jadi warna darah itu penting sekali ya, adik-adik. Bagaimana kita meriksa warna darah? Umumnya warna darah itu berwarna merah pink. Nah, kemudian kita juga periksa bagaimana daya bekunya. Karena kalau daya bekunya melambat berarti mungkin ada inflamasi atau ada dehidrasi dan seterusnya. Ada problem imunologi juga bisa. Lalu bagaimana berat jenis darah dan nanti kita cek kadar hemoglobinnya. Kalau ada anemia, NPC-nya berkurang, maka HB-nya bagaimana? Itu sangat penting untuk kita memeriksa kadar HB. Selain kadar HB, kita juga bisa evaluasi darah dengan menghitung BCV, MCV, MCA, dan MCAC. MCV adalah memperkuat volume, bagaimana volume rata-rata volume ukuran sel darah merahnya. MCA bagaimana rata-rata dari 10 sel darah merah yang kita sampling hipokromiknya atau kepucatannya. Dan MCAC ini lebih umum ya, lebih luas, mean corpuscular hemoglobin concentration, bagaimana konsentrasi hemoglobin di seluruh sel darah merah yang kita periksa. Jadi kalau MCH makanya rumusnya ada 10 kali karena dia proporsi sampling 10 sel darah merah, sementara MCAC itu jauh lebih luas ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita cek total eritrositnya, leukositnya bagaimana, dan kita periksa apakah di dalam darah bisa ada parasit darah, ada bakteriemia, bakteri darah, dan juga bagaimana profil dari leukosit. Kalau ada peningkatan neutrofil, maka kita bisa menemukan neutrofil dengan cara lain. Pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Ini saya mau menjelaskan kita sudah menjelaskan dari beberapa produk buat mengambil interpretasi. Mungkin saya mau tanya, jadi kapan kita harus melakukan uji kimia darah kalau tidak penyakit juga? Betul. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu bagus sekali ya. Jadi kapan kita melakukan uji kimia darah? Jadi uji kimia darah itu memang dia jauh lebih mahal ya secara umum dibandingkan dengan pemeriksaan hematologi rutin. Maka bagaimana cara kita, kapan saatnya kita melakukan uji kimia darah? Uji kimia darah itu bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita melihat dari hasil hematologinya. Jadi kalau dari hasil hematologi kita masih belum juga menemukan flu, sebagai contoh karena ada dehidrasi tadi ya, mengakibatkan gambaran darah itu semuanya menjadi normal. Mungkin normal semua, lalu ada hanya trombositopenia. Sebagai contoh kasus pada FIP itu semiterjania, karena ada dehidrasi atau infeksi. Maka mau tidak mau, karena flu dari hematologi tertentu tidak memberikan flu, maka yang cara kita lakukan berikutnya adalah kita menggunakan kimia. Jadi kimia bisa kita advise ke klien apabila gambaran darah itu ternyata tidak memberikan flu sama sekali. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari adik-adik sekalian? Ya. Izin bertanya, kan kita sering kali memakai EDTA sebagai antikoagulan. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya yang benar agar mungkin nanti si selnya itu nggak disisi? Ya, betul. Itu juga penting sekali ya. Jadi EDTA itu sebetulnya memiliki rumus umum ya, bahwa dosis dari EDTA itu adalah 1:1. Jadi 1 mg EDTA itu untuk 1 ml darah.
Maka idealnya kalau Anda menggunakan tabung sediaan dari perusahaan ya yang 3 mili, maka isilah 3 mili. Jadi kalau tidak salah di bagian tabung itu ada batas maksimal darah itu harus diisi. Nah, maka maksimal diisi di situ. Kemudian kalau ternyata hewannya susah dihandling, misalkan untuk samplingnya itu sangat susah sekali, atau mungkin venanya kolaps misalkan ya, maka darahnya cuma diambil sedikit, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah kalau bisa tidak menggunakan tabung EDTA yang 3 mili tadi. Jadi kalau cuma dapat darah segitu, kira-kira kita bisa prediksi darah hanya dapatnya 0,5, maka kita sarankan untuk menggunakan tabung EDTA yang 0,5. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Karena untuk hematologi analyzer dengan mesin itu hanya butuh sekitar 50 sampai 70 mikroliter darah. Jadi sangat sedikit sekali. Tapi kalau kita mau hanya ada tabung 3 mili, maka kita pastikan untuk diisi sebanyak 3 mili. Dan juga jangan lupa untuk langsung di konsol ya dengan angka 8 agar kemudian semua darah itu baik permukaan dan sebagainya itu terkena dengan EDTA sehingga tidak ada penjelasan. Anda terus begitu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Oh ada. Wow. Ini pertanyaan ada, tadi kan sudah dibahas mengenai darah itu. Nah, kita kan juga bisa membuat preparat hapus darah. Betul. Nah, untuk pentingnya dari preparat hapus darah ini apa sih, Dok? Ya, itu bagus sekali ya. Jadi pentingnya dari preparat hapus darah itu mungkin next kita di mata kuliah berikutnya kita akan bahas itu untuk preparat hapus darah. Jadi preparat hapus darah itu adalah sebagai kontrol dari hitungan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa mungkin adik-adik sekalian dalam hal melakukan penghitungan manual misalkan, itu mungkin akan ada banyak kesalahan karena itu butuh jam terbang untuk manual. Kemudian untuk hematologi menggunakan mesin juga sama ya. Terkadang di mesin itu ada limitasi ya. Sebagai contoh kayak tadi ya, kalau ada konsentrasinya dehidrasi maka mengakibatkan konsentrasi hitungannya menjadi normal semua. Nah, cara untuk bisa memastikan bahwa hitungan ini betul atau tidak itu dengan menggunakan kontrol preparat hapus darah. Tapi syaratnya preparat hapus darah itu harus menggunakan preparat hapus darah yang tidak menggunakan EDTA. Karena kalau ada EDTA, tentu ada zat kimia di situ, maka itu bukan darah asli yang sebetulnya ada di dalam darah, di dalam tubuh si host. Maka yang kita lakukan adalah kita mengambil darahnya, lalu kita bikin preparat hapus darah secara real, lalu kemudian kita lihat bagaimana gambaran darahnya itu seperti apa aslinya. Nanti kelihatan. Kalau memang anemia, maka akan kelihatan sel darahnya itu anemia. Kalau ada platelet klam, maka akan kelihatan. Jadi preparat hapus darah sampai sekarang itu masih menjadi gold standar untuk penghitungan manual maupun dengan menggunakan mesin. Apakah itu hitungannya tepat atau tidak? Oke, bagus ya. Nanti mungkin di minggu depan kita bisa next untuk mengkaji lebih jauh tentang preparat hapus darah. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya kuliah kita dengan tugas. Ini ada tugas untuk adik-adik sekalian dengan dibuat ya. Ini ada linknya di sini. Nanti buatlah resume ya maksimal 3 halaman terkait proses imunisasi pada hewan. Nanti sebutkan referensinya kalau bisa dari jurnal yang terbaru 3 tahun terakhir ya. Lalu tugasnya dikirim ke sini ke link ini atau menggunakan QR code untuk tugasnya. Dikumpul minggu depan, harapannya bisa sudah selesai dan nanti pada saat minggu depan kita ketemu lagi saya bisa melakukan evaluasi hasil dari tugas Anda seperti apa. Oke, baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan membaca doa untuk pelajaran masing-masing. Berdoa cukup bagi saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.